Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian dengan tema pentingnya ukhuwah dalam dakwah di pekan yang lalu. Sekarang sebenarnya masih satu tema, judulnya merajut kembali ukhuwah yang sudah rusak atau yang apa? Gitu lah. Iya. Kita sudah tahu pentingnya ukhuwah dalam segala hal, terlebih dalam hal dakwah. Tapi aya we nu ngaruksak teh. Ada tipikal orang-orang yang memang memiliki karakter yang menyebabkan rusaknya sesuatu yang mestinya dijaga, termasuk ukhuwah. Nanti kita akan membahas beberapa perusak ukhuwah. Akan tetapi yang lebih dahulu untuk kita bahas, kenapa ini dahulukan daripada judul perusak ukhuwah? Karena nanti salah satu di antara cara merajut kembali keping-keping ukhuwah yang sudah berserakan, yang sudah tercerai-berai adalah dengan cara memperbaiki seluruh amalan, karakter, sifat, attitude yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Nanti itu semacam adanya rasa iri, dengki, benci, memusuhi, termasuk tendensi-tendensi pribadi dan duniawi, itu diantara perusak ukhuwah. Maka wajib untuk kita hindarkan. Nah, jauh sebelum itu, seluruh kebaikan bertumpu kepada fondasi yang menjadi dasar bagi bangunan agama kita. Apakah itu? Ya tentu saja tauhid. Tentu saja akidah. Tentu saja iman. Kenapa akidah, tauhid, iman dibahas dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, termasuk dalam merajut kembali ukhuwah Islamiyah yang sudah robek. Itu disebabkan karena sekali lagi akhlak, muamalah itu aplikasi nyata dari lurusnya tauhid, benarnya akidah, dan kuatnya iman. Iman ini berbanding lurus dengan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Kemarin juga sudah kita bahas ukhuwah dibangun atas landasan iman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sebelum kamu saling mencintai.
Saling mencintai ini diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Jadi fondasi dari seluruh pengamalan agama kita, termasuk muamalah, termasuk akhlak, yang di dalamnya ada ukhuwah adalah tauhid. Jauh sebelum itu ada sesuatu yang perlu untuk kita persiapkan agar tauhid ini yang merupakan fondasi bagi bangunan agama kita tertancap kuat. Apakah yang harus dipersiapkan untuk membangun tauhid ini? Ilmu. Kita sudah jelaskan, dari ilmu yang benar lahir iman, lahir tauhid, lahir akidah. Berdasarkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah, pelajarilah. Apa yang harus difahami, dipelajari, diilmui? La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Maka proses mempelajari, memahami kalimat tauhid melahirkan iman. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan seluruh lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu. Artinya iman yang lahir dari ilmu. Kita kan pernah belajar kitab Al-Usulul Thalathah. Wajib mempelajari 4 hal di awal kitab ini. I'lam rahimakallah, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang Allah muliakan, yang Allah rahmati, wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, keempat sabar. Apa dalilnya? Wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia itu pasti rugi. Kecuali orang yang memiliki 4 karakter, 4 sifat. Ternyata ayat yang pertama yang dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya ilmu adalah iman. Illal ladzina amanu. Ini dalil tentang wajibnya ilmu. Wa amilus solihat. Ini dalil tentang wajibnya amal. Wa tawassaw bil haq. Ini dalil wajibnya dakwah. Wa tawassaw bis sabr. Ini dalil wajibnya sabar. Ternyata dalil wajibnya ilmu didalili oleh illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang beriman. Kenapa? Karena iman di sini lahir dari ilmu. Wajib berilmu untuk melahirkan iman. Oleh karena itu, kalau ingin memiliki iman yang benar, tauhid yang lurus, akidah yang kuat, pelajari ilmu, terutama ilmu tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah lahir seluruh unsur dari keimanan. Dari mempelajari asma dan sifat Allah ini lahir mahabbah kepada Allah, lahir raja kepada Allah, lahir juga khauf, khasyah, tawakal, ikhlas. Semua yang menjadi unsur-unsur keimanan akan lahir dan kokoh kuat sebanding dengan kadar ilmu kita tentang asma dan sifat Allah. Nah, jauh sebelum itu, sebelum belajar ilmu, ternyata para ulama lebih mendahulukan mempelajari hal lain. Apakah itu? Adab. Kita nanti akan mengetahui kenapa adab didahulukan daripada ilmu dan yang lain-lainnya, serta penerapannya di dalam merajut kembali ukhuwah Islamiyah yang sudah robek, yang sudah terkoyak. Nanti akan kita bisa lihat, ya.
Berdasarkan hal itulah maka para ulama lebih dahulu belajar adab daripada belajar ilmu. Berkata Hubayb al-Jallab, Sa'altu ibn al-Mubarak, ma khairu ma'utiyal insan. Aku pernah bertanya kepada Ibnu al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak, apakah sebaik-baik perkara yang diberikan kepada seorang insan? Dijawab, gharizatu akal, insting akal. Ditanya, fa illam yakun, kalau itu tidak dimiliki, beliau menjawab, husnu adab, adab yang baik. Ditanya lagi, fa illam yakun, kalau itu juga tidak dimiliki, akhun syafiqun yastashiruhu, sahabat dekat yang bisa memberikan bimbingan kepadanya. Fa illam yakun, kalau itu juga tidak dimiliki, kecerdasan tidak punya, adab tidak punya, kawan sahabat yang baik juga tidak punya, tapi karuniaan ya budak jelema. Maka apa yang terbaik yang dia miliki kalau 3 poin ini tidak dimiliki? Samtun tawilun, maka lebih baik banyak diam daripada berbicara. Sebab orang yang tidak cerdas alias bodoh, tidak punya adab, tidak punya kawan yang baik yang bisa membimbingnya, kalau berbicara lebih banyak menimbulkan masalah daripada maslahat. Lebih banyak menyinggung, merusak daripada memperbaiki. Fa illam yakun, kalau ini pun tidak dimiliki, mautun ajil, lebih baik cepat mati aja tuh orang. Karena lebih banyak madaratnya daripada maslahatnya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man ahabba ayyaftahallahu qalbah aw yunawwirahu fa'alaihi bil khulwah wa qillatul akal wa tarku mukhalatatus sufaha wa bughdu ahlil ilmi alladhina laysu ma'hum insafun wala adab. Ingat, ini menunjukkan adab lebih penting daripada ilmu. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang ingin dibukakan hatinya oleh Allah, dalam ucapan lain ingin diterangi, disinari hatinya oleh Allah, maka wajib baginya melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, al-khulwah, menyendiri, sering menyendiri. Menyendiri untuk muhasabah. Menyendiri bukan ngumpet menghindari masalah, tapi muhasabah. Berkhulwah itu berdua-dua dengan Allah. Sering-seringlah bangun malam, tahajud, curhat, meminta, memohon kepada Allah. Ini yang pertama. Kedua, qillatul akal. Ulah rewog teuing, ulah gembul, sedikit aja makannya, kata Imam Syafi'i. Ketiga, ini wa tarku mukhalatatus sufaha, meninggalkan atau tidak bergaul dengan orang-orang bodoh. Keempat, membenci ahli ilmu yang nggak selesai, belum selesai. Laisa mahum insaf wala adab, ahli ilmu yang tidak objektif, tidak adil dan tidak punya adab. Kalau bicara kasar, bukan tegasnya, tapi kasar. Ada cacian, ada makian, egonya tinggi, ingin dihormati, dihargai, diagung-agungkan. Sehingga kalau dirinya merasa menurut dia tidak diagungkan seperti yang dia inginkan, kasar, marah, emosi, dan yang ini orang nggak punya adab. Maka benci orang yang seperti ini, perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab
Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dalam muqaddimahnya. Dan Imam An-Nawawi termasuk ulama yang bermadhab Syafi'i. Menukil perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, siapa orang yang ingin hatinya diterangkan, diterangi, dibukakan, maka sering-seringlah berkhulwat. Sering-sering berdua-dua dengan Allah. Tahajud, meminta, memohon. Terus sedikitlah makan. Terus jangan bergaul dengan orang-orang bodoh dan bencilah orang-orang yang berilmu yang tidak punya insaf dan tidak punya adab. Berkata Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Dulu Imam Ibn Sirin adalah tabi'in. Dulu orang-orang sebelum kami yaitu para sahabat. Mereka belajar petunjuk, belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Sama. Berkata Al-Hasan, in kana ar-rajul la yakhruju fi adabin nafsihi as-sanatain thumma as-sanatain. Dulu orang-orang sebelum kami keluar untuk belajar adab 2 tahun dulu, lalu 2 tahun lagi sebelum mereka belajar ilmu. Berkata Habib bin Syahid kepada anaknya ketika memberi nasihat, memberi pelajaran. Ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahabbu ilayya min katsiri minal hadis. Wahai anakku, bersahabatlah engkau dengan para fuqaha dan para ulama. Tapi belajarlah dari mereka. Ambil dari mereka adab-adab mereka. Akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana, kalau berbicara bagaimana, kalau makan bagaimana, kalau sholatnya bagaimana. Ikuti itu. Ambil ilmunya, ambil adabnya, ambil akhlaknya. Karena mengambil adab mereka lebih aku sukai daripada kamu menghafal banyak hadis. Kita mengetahui bahkan sampai sekarang menjadi bukti kenapa para ulama zaman dahulu begitu agung, begitu dimuliakan, dihormati, dipercaya menjadi panutan dalam seluruh hal. Karena ilmu mereka cermin dari amal mereka. Tidak ada satupun ilmu yang sudah mereka hafalkan, ajarkan, apalagi mereka tuliskan dalam kitabnya, kecuali itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi amaliyah kesehariannya. Semua ilmu yang mereka fahami, semua ilmu yang mereka ajarkan, yang mereka tulis, itu sudah mereka amalkan. Tidak sekedar teori, tidak sekedar hanya di mulut, tapi sudah teraplikasi. Dan itu terwariskan secara turun-temurun sejak zaman Nabi dan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa ta'allamnal ilma, ta'allamnal iman, ta'allamnal Qur'an fazadna imanan, fa idza ta'allamna 10 ayat minal Qur'an lam nujawizhunna hatta na'lama ma'aniyahunna wa na'malahu jami'a. Kami dulu belajar tentang iman, caranya belajar Al-Quran. Dan apabila kami mempelajari 10 ayat dengan Nabi SAW, kami tidak berpindah kepada 10 ayat yang lainnya sebelum 10 ayat ini kami fahami maknanya dan kami amalkan bersama-sama. Setelah faham, amalkan. Terus berpindah. Hafal, faham, amalkan. Berpindah lagi. Hafal, faham, amalkan. Begitu. Sehingga hafalan mereka cermin dari ilmu dan amalnya.
Maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man hafidha minna surat al-Baqarah wa Ali Imran wan Nisa jalla fi a'yunina. Siapa orang di antara kami yang hafal surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa, maka mereka sangat mulia dalam pandangan kami. Kemuliaannya itu dilihat dari hafalan. Karena setiap yang dihafal itu pasti sudah difahami maknanya dan sudah diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Itu yang menyebabkan mereka sangat tinggi wibawanya di kalangan murid-muridnya. Mereka tidak hanya tak tertandingi dalam hal ilmu, tapi juga dalam hal amalan, dalam hal ibadah. Maka para ulama terdahulu identik dengan para ahli ibadah. Oleh karena itulah maka orang-orang tua yang menyuruh anaknya belajar, mereka lebih menekankan ambil adab mereka tuh, perilaku mereka tuh, karakteristik mereka tuh, bagaimana cara mereka beribadah, cara berakhlak, cara bermuamalah dalam segala segi. Ambil dulu itu tuh, pasti benar karena didasarkan pada ilmu yang sudah mereka ajarkan. Maka berkata Habib bin Syahid kepada anaknya, kalau kamu mengambil adab mereka, aku lebih suka dibanding kamu menghafalkan banyak hadis dari mereka. Coba kalau tradisi ini terus terwariskan sampai sekarang, setiap berilmu pasti sudah mengamalkan ilmunya, wah luar biasa. Tapi di tengah perjalanan ini sudah luntur. Orang sudah mulai tidak selaras antara ilmu dan amalnya. Betapa banyak ya orang yang berilmu, amalnya tidak selaras, bahkan bertolak belakang dengan ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya wibawa para ulama, orang-orang berilmu jatuh. Awalnya 1-2, lama-lama 1.000-2.000, lama-lama yang kayak begitu lebih banyak dibanding ulama yang masih konsisten dengan keilmuannya. Ketika ada 1-2 ulama yang masih konsisten dengan keilmuannya, image mereka dalam pandangan orang awam tetap disamakan dengan ulama-ulama lainnya yang sudah memperburuk citranya dengan kebejatan perilaku mereka. Berkata, ini dikatakan oleh penyusun kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Qala ba'du salaf libnih. Ada salah satu ulama salaf yang berkata kepada anaknya. Kata orang itu, ya bunayya li an tata'allama baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min abwabil ilm. Wahai anakku, seandainya kamu mempelajari 1 bab dalam masalah adab, itu lebih aku sukai daripada kamu mempelajari 70 bab di antara bab-bab ilmu. Kenapa? Karena adab ini aplikatif. Adab ini terwujudkan secara langsung. Bukan sekedar teori. Praktis, umpamanya bagaimana adab-adab ketika akan tidur, begini dulu, berwudu terlebih dahulu. Kalau bisa sholat witir terlebih dahulu, terus berdoa, terus membaca ayat-ayat atau surat yang dianjurkan, terus begitu. Ini adab, itu aplikatif. Makanya dia berkata kepada anaknya, kalau kamu mempelajari 1 bab dalam masalah adab, itu lebih aku sukai daripada kamu mempelajari 70 bab dalam masalah ilmu yang lain.
Berkata Mukhalid bin Al-Husain kepada Ibnu Mubarak, "Nahnu ila katsiri minal adab, ahwaju minna ila katsiri minal hadis." Ini sudah ada isyarat di zaman itu orang sudah mulai mengendur keterkaitan yang kuat antara ilmu dan amal. Ada orang berilmu tapi arogan. Dan itu sudah muncul sejak zaman generasi-generasi awal. Tahu nggak? Awal mula lahirnya kelompok Mu'tazilah. Itu bermula dari majlis Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri mah seorang ulama ahlus sunnah. Tiba-tiba datang orang bertanya, "Wahai imam, muncul satu komunitas di kalangan kami yang berbicara tentang seorang mukmin yang berdosa besar. Apa dia masih muslim atau sudah kafir?" Belum dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, colegedeg seseorang berdiri. Namanya Wasil bin Atha. Dia langsung menjawab pertanyaan itu. Ini orang enggak beradab. Su'ul adab. Tidak boleh menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada seorang alim tanpa izinnya. Kecuali kalau dia bertanya siapa yang bisa menjawab. Baru boleh. Tapi kalau tidak, enggak boleh. Oleh karena itulah maka Wasil bin Atha menurut saya orang tadi tidak muslim, tidak kafir. Tapi pertengahan di antara dua status tadi disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain. Dia kemukakan dalil-dalil akal. Argumentasi rasionalnya sangat menarik. Cara dia berbicara sangat memikat. Orang banyak berbicara, orang banyak mendengar, melihat banyaknya orang yang antusias mendengar omongannya, dia pergi ke pojok masjid dan memperkuat argumentasinya. Imam Hasan Al-Basri coba ditinggalkan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qad i'tazala al-Wasil. Wasil sudah i'tizal. I'tizal itu menyempal. Sejak saat itu lahirlah sebutan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang menyempal, yang memisahkan diri. Ada dua maknanya. Makna pertama, Wasil menyempal, menyimpang pemahamannya tentang masalah ini dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, menyempal dari majlisnya Imam Hasan Al-Basri. Itu sudah muncul sejak zaman dahulu. Ada arogansi keilmuan. Akhirnya dia lebih menitik beratkan kepada pembahasan ilmu tanpa memperhatikan bagaimana ilmu itu diterapkan ataupun diamalkan. Makanya berkata Khalid bin Al-Husain kepada Ibnu Mubarak, "Nahnu ila katsiri minal adab ahwaju minna ila katsiri minal hadis." Kita jauh lebih banyak, lebih butuh mempelajari adab daripada kita mempelajari banyak ilmu. Adab dulu yang harus diterapkan. Nanti kita bisa melihat pentingnya penerapan adab dalam menjalin ukhuwah Islamiyah. Ada kalanya orang berbeda pendapat dalam satu perkara, kalau adab dikedepankan nggak akan ada jadi masalah. Ada kalanya umpamanya tidak sejalan pemikiran antara kita dengan orang lain dalam hal tertentu, adab didahulukan, tidak akan merusak ukhuwah. Dia lebih banyak berargumentasi dengan pendapat, dengan ilmunya, akhirnya pecah. Sejak zaman baheula, seperti perkataan Mukhalid bin Husain, kita jauh lebih penting, lebih banyak belajar adab, lebih butuh belajar adab dibanding belajar ilmu. Pernah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditanya, "Kaifa syahwatuka lil adab?"
Bagaimana diungkapkan syahwat? Kita terjemahkan minat. Bagaimana minatmu terhadap adab? Apa beda minat dengan syahwat? Kalau syahwat ketika berjuang, mengusahakan, memperoleh apa yang diinginkannya itu, enjoy dia, menikmatinya. Lebih besar daripada minat. Bagaimana syahwatmu terhadap adab? Itu perkataan orang kepada Imam Syafi'i. Menjawablah Imam Syafi'i. Asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu. Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatana'ama bihi. Kata Imam Syafi'i, aku mendengar setiap huruf dari pelajaran adab. Maka ketika aku mendengar, telingaku mendengar setiap huruf dari pelajaran adab, seluruh anggota badanku menginginkan agar mereka pun punya pendengaran, agar bisa mendengar pelajaran adab itu, lalu mereka menikmati pelajaran itu. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kenikmatan dalam belajar itu merasuk ke seluruh anggota tubuhnya sampai seolah-olah seluruh anggota tubuh lain itu memiliki pendengaran juga sehingga bisa mendengar dan bisa menikmatinya. Lalu dikatakan wa kaifa talabuka bih wa kaifa talabuka lah, bagaimana cara kamu mencari atau menuntut adab? Mempelajari adab. Kayak bagaimana sih? Maka dijawab talabukal mar'atil mudillah waladaha wa laysa laha ghairuh. Seperti seorang ibu mencari satu-satunya anaknya yang hilang dan tidak lagi punya anak selain itu. Coba bayangkan. Seorang ibu punya anak satu-satunya anak semata wayangnya. Seluruh kanyaah, kacinta, kaderena tamplok ya. Suatu saat hilang. Apa yang terjadi? Dia nggak peduli terhadap makan, tidur. Pokoknya sebelum ketemu nggak akan bisa tidur. Nggak akan mau makan. Nggak mau berhenti. Nggak mau istirahat. Saking apa? Sangat ingin anaknya segera ditemukan. Saking cintanya. Kebayangkan, jangankan anak atau kita aja sebagai bapak-bapak. Punya anak 10 dari 4 istri. Satu anak kita hilang. Bisa tidur? Tidak bisa tidur. Sebelum ketemu dicari terus. Gak peduli lapar. Gak peduli ngantuk, gak peduli capek, gak peduli lemes, dicari itu. Seperti itulah pencarian Imam Syafi'i terhadap adab. Saking pentingnya adab. Berkata Abu Bakar bin Al-Matwa'i rahimahullah, ikhtalaftu ila Abi Abdullah, yani al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sintai asyrata sanah wa huwa yaqra'ul musnad ala auladihi fama katabtu minhu hadithan wahidan innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqihi. Aku selalu pergi ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah selama 12 tahun. Imam Ahmad membacakan kitab Musnad Ahmad kepada anak-anaknya. Di rumahnya, anak-anaknya dikumpulkan, disampaikan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad untuk dihafalkan oleh mereka, difahami dan diamalkan. Maka Abu Bakar ini datang, bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan, ini salah satu murid Imam Ahmad. Datang ikut duduk, aku tak pernah mencatat satu hadis pun. Terus apa yang dilakukan? Innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqi. Aku hanya melihat bagaimana sikap dan akhlak Imam Ahmad selama mengajar. Itu yang diambil, akhlaknya, adabnya. Bukan ilmu penjelasan. Ilmu penjelasannya iya didengar.
Tapi lebih fokus kepada akhlak beliau. Makanya tak membawa catatan, tak ada satu hadis pun yang dicatat oleh beliau. Kisah-kisah tersebut diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan, anna majlisal Imami Ahmad rahimahullah kana yahduru 5,500 yaktubun wal baqun yastamiduna min samtihi wa khuluqihi wa adabihi. Majelis Imam Ahmad selalu dihadiri oleh 5.000 orang. Makanya Masjid Al-Muhajirin gak akan cukup kalau Imam Ahmad ngajar di sini. Itu zaman baheula, apalagi zaman sekarang. Jangankan selevel Imam Ahmad itu ya, selevel Syekh Abdul Razak saja, hafizahullah, seorang ulama, profesor doktor di Madinah ngajar di Masjid Nabawi, datang ke Indonesia memberikan kajian di Masjid Jakarta yang paling besar itu apa? Istiqlal. Penuh 5 lantai ke atas. Semua tempat penuh. Berapa ratus ribu yang hadir. Kebayang kalau Imam Ahmad hadir. Bahkan seorang ulama di India pernah mau mengundang Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Al-Albani enggan, tidak mau diundang ke India untuk memberikan kuliah umum, tabligh akbar bahasa kita sekarang. Syekh ini berkata, orang India ini, Syekh yang akan hadir, yang akan datang kepada majlismu sebanyak 5 juta orang. Bayangkan. Apa jawab Syekh Al-Albani? Itu lebih membuat aku tidak mau. Apa kamu yakin hatiku akan selamat melihat yang hadir sampai jutaan orang? Karena godaan untuk para ulama bukan godaan-godaan yang sifatnya maksiat yang terang-terangan. Jangankan para ulama, kita saja. Kita tidak akan tergoda untuk umpamanya mabuk, judi, rampok, zina. Mungkin tidak akan tergoda dengan itu. Kita akan tergodanya hanya dengan gibahnya, fitnah gitunya, saling memuji. Tergoda gak dengan itu? Ya, ada yang melakukan itu di kalangan para penuntut ilmu. Ya, banyak. Para ulama lebih sir lagi, yaitu ujub, takabur, ingin dipuji, hubbur riasah, hubbur syahrah, mencinta popularitas, cinta sanjungan, cinta pujian. Ketika mengisi dihadir oleh jumlah yang sangat banyak, ada kebanggaan. Ketika ngisi kemudian dihadiri oleh hanya 10-2 orang, aduh ciut. Udah yang tadinya mau 2 jam juga 5 menit tuh ya. Turun semangatnya. Karena apa? Dia masih mempertimbangkan apresiasi pengakuan orang terhadap dirinya. Bukan karena Allah lagi. Nah oleh karena itulah maka yang diambil oleh para ulama itu dari guru-guru mereka awal mula yang lebih dipentingkan adab daripada ilmu. Kata Imam Az-Zahabi, yang hadir dalam majlis Imam Ahmad 5.000 orang. 500 di antara mereka mencatat. Berapa persennya tuh? Cuma 10%. Sisanya mereka diam, tidak mencatat. Mereka hanya memperhatikan akhlak dan adab Imam Ahmad untuk diikuti. Ini menunjukkan adab lebih didahulukan daripada ilmu. Berkata lagi Ibnul Mubarak rahimahullah, ta'allamtul adab 30 sanah
Wa ta'allamtul ilma 20 sanah wa kanu yata'allamuna al-adab thumma al-ilm. Aku belajar adab selama 30 tahun. Kemudian belajar ilmu selama 20 tahun. Lebih lama mana? Lebih lama belajar adab. 30 tahun. Setelah itu, setelah adabnya diterapkan, ini menjadi fondasi ketika belajar ilmu. Makanya orang yang tidak belajar adab sebelum ilmu, adab belum punya, lalu belajar ilmu, ketika belajar ilmunya, ada yang tidur, ada yang ngobrol. Kalau zaman sekarang ada yang browsing, ada yang chatting, gitu ya. Bikin status, lagi ikut kajian di masjid anu. Ada yang komen, saha ustadz, si fulan, ustadz fulan, seru lu. Akhirnya selama ngaji, chatting. Ada yang seperti itu? Mungkin ada, 1-2. Gak banyak, 1-2. Cuma kawannya banyak. Aku belajar ilmu 30 tahun, lalu aku belajar adab 30 tahun, lalu belajar ilmu 20 tahun. Wa kanu, dan mereka para ulama terdahulu yata'allamunul adab tsummal ilm. Selalu belajar adab sebelum belajar ilmu. Berkata Al-Qurafi rahimahullah dalam kitab namanya Al-Farauq ketika menjelaskan tentang kedudukan adab. Wa'lam anna qalilal adab khairun min katsiri minal amal. Ketahuilah bahwa sedikitnya adab, maksudnya adab yang dipelajari walaupun sedikit, itu lebih baik daripada amal tapi banyak. Amalnya banyak tapi kurang beradab dalam segala hal. Salat, rajin tapi nggak ada adab dalam salat. Emang ada adab dalam salat? Adalah. Nanti kita akan bahas adab yang paling awal yang harus kita terapkan adalah adab kepada Allah. Nah, ini fondasi bagi adab terhadap manusia. Kenapa? Adab kepada Allah harus menjadi dasar ketika kita bermuamalah, agar ketika kita bermuamalah itu yang kita cari itu perhatian, penilaian, apresiasi, balasan dari Allah, bukan dari orang. Kalau dari orang nanti kita pilih-pilih. Kalau dari orang, ketika orang tidak mengapresiasi kebaikan kita, kecewa, akhirnya kapok. Tapi kalau kita ingin apresiasi, penilaian, balasan dari Allah, enggak memandang siapa yang kita akan bantu, siapa yang akan kita muliakan, siapa yang akan kita bahagiakan, enggak peduli. Apakah orang itu mau membalas kebaikan kita, mau berterima kasih, enggak peduli. Bukan balasan dari mereka yang kita inginkan, tapi balasan dari Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami beri makan kalian hanya untuk meraih wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Nuhun oge henteu. Tapi dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adab kepada Allah didahulukan, lalu diterapkan ketika beradab dengan sama manusia. Jadi berkata Al-Qurafi, wa'lam anna qalil adab khairu min katsir minal amal. Ketahuilah bahwa adab walaupun sedikit lebih baik daripada amal walaupun banyak. Lalu dia berkata, walidzalik qala Ruwaim. Oleh karena itu berkata Ar-Ruwaim, al-alimus salih li ibnihi ya bunayya ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqan. Oleh karena itu ada seorang alim yang soleh berkata kepada anaknya. Apa perkataannya? Wahai anakku, jadikan amalmu seperti garam
dan adabmu seperti adonan. Ada yang tukang bikin kue atau bala-bala di sini? Mana yang lebih banyak, adonan atau garam? Garam, adonan tuh, pangset atau garam. Kebayang, adonannya secangkir gitu ya, garamnya sekilo. Adonan lebih banyak, garamnya mah 10 lu kuenya. Jangan kebanyakan, pangset akan enak, akan terbuang. Jadi lebih banyak adonan. Kalau garamnya sedikit saja. Jadi lebih banyak adonan daripada garam. Orang soleh ini berkata kepada anaknya, wahai anakku, jadikan amalmu seperti garam dan adabmu seperti adonan. Dakik, tepung. Artinya perbanyak adab daripada amal. Kalau amalmu banyak, adabmu harus jauh lebih banyak. Karena adab itu mencakup amalan aktif dan amalan pasif. Kalau amalan aktif itu kita yang beramal, kalau amalan pasif itu kita diam tapi merespon perilaku orang kepada kita. Itu pun ada adabnya. Diam pun ada adabnya. Ketika ditanya, ada adab. Ketika dicaci, dimaki, ada adab. Ketika dipuji, disanjung, ada adab. Itu disebut dengan amalan pasif. Makanya adab jauh lebih luas daripada amalan. Berdasarkan hal itu, dia berwasiat kepada anaknya, jadikan amalmu seperti garam dan adabmu seperti adonan, seperti tepung. Maknanya perbanyak adab daripada amalan. Maka ketika Al-Khurafi menjelaskan perkataan ini, istakthir minal adab hatta takuna nisbatuhu fil kathrah nisbatad daqiq ilal milah fil azin wa kathirul adab ma qalili minal amali shalih khairu minal amali shalih ma qillatil adab. Maknanya perbanyak adab dibanding amalan, sehingga prosentase adab dibanding amalan seperti banyaknya tepung dibanding garam ketika membuat adonan. Dan banyaknya adab walaupun sedikit amal lebih baik daripada banyak amal sedikit adab. Banyak amal sedikit adab lebih banyak terjerumus ke dalam kesalahan. Dan apabila amal itu berupa interaksi dengan orang tapi tidak ada adab, maka akan lebih banyak menyinggung, menyakiti, dan lebih banyak merusak hubungan daripada memperbaikinya. Inilah yang lebih dahulu dipelajari oleh para ulama sebelum mempelajari ilmu. Dan ilmu merupakan sesuatu yang bisa membuahkan akidah, tauhid, serta keimanan. Nanti keimanan ini menjadi fondasi bagi seluruh amalan, termasuk dalam hal bermuamalah, berakhlak, berinteraksi dengan sama manusia. Inilah penjelasan tentang pentingnya adab sebelum ilmu, ya. Cukup ya, kita sampai di sini saja penjelasan kita. Ini masih muqaddimah bagaimana caranya merajut keping-keping ukhuwah yang sudah berserakan. Materi intinya nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana adab seorang pemimpin kepada bawahannya? 1. Sering memerintah tanpa meminta pendapat dulu. 2. Sering menyindir bila ada kesalahan bawahannya di depan umum. Apakah itu boleh dilakukan oleh seorang pemimpin? Ya iyalah memerintah.
Bawahannya yang terlalu baper nggak mau diperintah. Kalau nggak mau diperintah, jadilah atasan. Wajar nggak kalau atasan memerintah bawahan? Iya. Presiden memerintahkan menteri-menterinya untuk begini. Wajar? Iya. Menteri memerintahkan bawahannya, kamu begini, kamu begitu. Iyalah. Kepala sekolah memerintahkan guru-gurunya untuk melaksanakan ini. Iya. Terus umpamanya guru ke murid. Anak-anak ini kerjakan. PR ya di rumah, awas. Kata anaknya, guru ini nggak belajar adab. Nyuruh nggak diskusi dulu. Ya iya boleh. Bisa saya salah baca. Bagaimana adab seorang pemimpin kepada sering memerintah tanpa minta pendapat dulu. Iya. Gimana pendapat kamu kalau saya perintahkan kamu untuk ini? Nggak perlu begitu. Untuk apa jadi atasan? Sering menyindir bila ada kesalahan bawahannya di depan umum. Baik, barakallahu fiik. Mana yang dipilih, menyindir atau poksang? Poksang itu apa? To the point. Kamu di depan umum, salah harusnya begini. Jangan begitu. Itu lebih malu. Nabi SAW, ini sebenarnya bukan bahasa kita menyindir. Bahasa Arabnya tauriyah, berdiplomasi. Ketika ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Dia mu'allaf, baru masuk Islam. Jadi sebelum Islam dia sudah bergaul dengan beberapa sahabat. Jadi tahu adab-adab Islam sebelum dia masuk Islam. Jadi tertarik masuk Islam, setelah itu dia sholat bareng dengan Nabi dan para sahabat. Ketika sholat ada yang bersin haji. Dia sudah tahu harus didoakan. Lalu dalam sholat dia mendoakan yarhamukallah. Pada lagi sholat. Para sahabat melotot kepada dia. Pada lagi sholat. Dia pelototin gitu dia gak enak. Masya'nukum tanduruna ilayya. Dia ngomong pada lagi sholat. Ngapain kamu melotot-melotot saya? Para sahabat menepuk-nepukan tangan mereka ke paha mereka berisyarat diam. Aku pun diam, kata Muawiyah. Setelah selesai, demi Allah aku tidak pernah menemukan orang yang lebih lembut, lebih bijak dalam memberikan nasihat dan teguran selain beliau. Demi Allah beliau tidak memarahiku, tidak mencela aku. Beliau hanya berbicara secara umum. Mungkin bahasa penanya menyindir. Inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sungguh sholat ini enggak layak. Ada omongan orang, ucapan manusia di dalamnya. Sebab sholat itu hanyalah takbir, tahmid dan bacaan Al-Quran. Itu. Bahasa kitanya apa? Nyindir. Dia orang yang Muawiyah tersebut yang disindir itu langsung sadar itu ke saya. Tapi dianggap adab Nabi paling baik. Tidak menghardik. Coba kalau umpamanya siapa tadi yang ngomong ke sholat dasar, wah kayak gitu kan. Lebih tersinggung? Ya lebih tersinggung. Ya. Jadi itu tauriyah. Ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Orang mukmin ketika ditegur dinasihati merenung. Orang fasik ketika ditegur dinasihati tersinggung. Oleh karena itu lebih baik disindir daripada dituduh langsung di depan umum. Jadi kaget juga dengan pertanyaan ini. Maksudnya mengkritik pemimpin yang mungkin ada di sini. Tolong Ustaz nasihati pemimpin saya tuh. Sering merintah tanpa minta pendapat. Atau bukan pemimpin kalau memerintah minta pendapat. Pendapat kamu kalau umpamanya kamu, saya minta tolong kamu melaksanakan tugas ini boleh nggak? Nggak bisa. Ya udah. Saya cari yang lain. Bukan pemimpin atau
sering nyindir bila ada kesalahan bawahannya di depan umum. Daripada dibongkar. Kadang-kadang tidak disebut namanya agar tidak malu di depan umum. Apa itu boleh dilakukan oleh seorang pemimpin? Boleh. Sok rekumah deui. Semoga Ustaz dan keluarga juga tim tarbiyah serta kaum muslimin selalu Allah jaga dalam Islam, iman dan sunnah. Amin wa iyyakum. Apakah betul membaca bismillah sebelum wudu? Hadisnya dhaif zindan. Bukan zindan, jiddan dengan jim, dengan J bukan dengan Z. Maksudnya dhaif zindan itu sangat dhaif. Tidak benar. Hadis itu hasan. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mewajibkan bismillah sebelum berwudu. Lalu ikhtilaf apakah bismillah termasuk salah satu syarat sahnya wudu atau tidak. Sebagian iya, sebagian tidak. Hanya dikatakan orang itu berdosa karena tidak bismillah. Sampai ada pembicaraan kalau wudunya di WC bagaimana? Sebagian ulama menyatakan walaupun di WC karena ini wajib ya. Sebagian menyatakan cukup dalam hati tak terucap lalu berwudu ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati teman kita yang kurang memiliki adab yang baik? Ajak ke sini. Suruh dengar kajian tentang adab. Setiap kita melihat dia melakukan perbuatan yang tidak beradab, tegur, nasihati. Bila hafal ayat hadisnya, sampaikan dengan cara yang baik. Cari momen yang pas. Jangan di depan umum nanti dia tersinggung, nanti dia malah emosi dan marah. Berdua-dua saja. Ketika di hadapan umum dia salah, biarkan dulu. Nanti ketika berdua, tadi kamu mau begini, menurut saya nggak pas nih, gini. Sebab ada yang tersinggung dengan omonganmu, gitu. Ya. Tegurlah dengan cara yang santun. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya bagaimana hukumnya mengadakan walimah safar dan menghadiri undangannya, terutama bagi yang mau berangkat haji dan umrah. Walimah safar, baik haji, umrah atau safar apapun, sunnah diadakan walimah safar, tapi setelah pulangnya. Bukan ketika akan berangkat. Nabi SAW sepulang safar selalu tuh menyembelih kambing atau unta, kemudian dimakan bersama-sama para sahabat. Sepulang safar. Baik safar untuk haji umrah ataupun safar untuk lain-lain termasuk perang. Iya. Adapun ketika akan berangkat tidak ada walimatus safar. Terlebih untuk haji dan umrah, walimatus safar dijadikan sebagai ajang ria-ria. Mengumumkan saya akan haji, akan umrah. Nah itu jadi beban berat loh. Pertama banyak yang titip doanya. Kedua banyak yang ngasih bingkisan apa gitu. Nanti itu yang memberi itu harus dibalikin tuh sepulang umroh atau hajinya. Minimal oleh-olehnya kurma natilusiki gitu. Air zam-zamnya sebotol kecil. Kalau sebotol kecil itu beli di pasar baru itu. Bukan dari sono. Sekarang yang umroh, yang haji dikasih sedikit jatah. Hanya 1 galon berisi 5 liter saja. Yang datang 100 orang nanti bertamu. Cukup apa tidak? Cukup kalau sakecelak yang A.
Sakat selak cukup. Tapi kalau satu sloki kecil nggak akan cukup. Kalau ada botolan itu beli di sana di pasar baru. Ya, jadi sebelum berangkat sudah beli dulu oleh-oleh tuh. Di pasar baru beli. Bukan langsung asli dari Mekah atau Madinah. Memang kurmanya asli bukan dari plastik. Asli kurmanya dari sana gitu ya. Tapi kadang bukan dari Madinah atau Mekah, mungkin dari Tunisia, ya mungkin dari negara apa yang pemimpinnya Gaddafi itu, Libya gitu ya. Kalau dari Palestina, wah bagus-bagus kurmanya, gede-gede gitu ya. Lebih mahal daripada dari Timur Tengah yang lain. Tapi rata-rata beli dari pasar baru kalau dari Bandung. Nah gitu. Itu kalau nanti pulang umroh, pulang haji, yang ngasih amplop tadi tidak dikasih, jadi omongan sekampung. Si eta mah gitunya. Pas berangkat dikasih amplop, tadi pulang. Jadi omongan. Itu pertama. Yang kedua dikhawatirkan ada unsur riya. Kebanggaan dengan haji dan umroh. Haji dan umroh adalah ibadah yang rentan dengan riya. Sebelum amalan haji dan umrohnya dilakukan. Pas daftar oge atau langsung ceklek-ceklek dipoto, ditempel di media sosial. Teman-teman doakan ya, saya lagi daftar umroh, daftar haji. Doakan biar mabruroh. Pas manasik, ceklek-ceklek ada videonya, lagi ikut manasik. Doakan teman-teman ya, gitu ya. Setelah itu apa? Dia lihat komennya di bawah. Semakin banyak komennya, semakin bangga. Kalau ada sedikit yang nyinyir, jaga nih keikhlasan. Duk, tenyentuknya. Ya jelema nyindir. Umrohnya belum, riyanya sudah didahulukan. Ketika di bandara, sebentar lagi check in. Guys, ada guysnya sekarang. Pas masuk, lihat tempat duduk, ceklek. Guys, sudah di pesawat, sebentar lagi take off. Doakan ya biar gak jatuh di segitiga Bermuda. Ketika tawaf sa'i begitu. Hilang bisa-bisa ya. Jadi adakan walimah safar sepulang umroh atau haji. Bukan sebelumnya. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.